Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Di mana di sana ada 5 materi besar, yaitu yang pertama bahasa dan pesan komunikasi bisnis, yang kedua pentingnya bahasa dan pesan, yang ketiga perencanaan pesan dan bisnis, yang keempat jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya, yang kelima yaitu studi kasus dan cara penyelesaiannya. Di sini saya Arif Jaya Akbar ingin menyampaikan poin pertama, yaitu bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa ialah suatu sistem komunikasi yang terdiri dari perangkat bunyi dan lambang tertulis yang digunakan oleh orang-orang di suatu negara atau wilayah tertentu untuk berbicara atau menulis. Yang kedua yaitu adalah pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanah yang disampaikan melalui orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ialah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan oleh secara personal atau kelompok melalui simbol-simbol atau sinyal yang bersifat terus-menerus. Baik, sekian dari saya, bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Asep Solihun. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh rekan saya, yaitu yang saya bahas pentingnya bahasa dan pesan. Baik, yang pertama yaitu bahasa. Bahasa memiliki pesan yang sangat penting karena merupakan suatu sistem yang berfungsi menciptakan dan bertukar makna antara satu dengan yang lainnya. Tanpa bahasa, interaksi yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, dia harus menguasai bahasa secara sistematis agar orang bisa memahami bahasa yang digunakannya. Yang kedua yaitu pesan komunikasi bisnis. Pesan komunikasi bisnis yaitu satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan kegiatan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dari pengirim ke penerima dan perseorangan maupun organisasi. Baik, hanya itu yang bisa saya bacakan. Selanjutnya rekan saya akan melanjutkan membacakannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi C, yaitu perencanaan pesan bisnis. Agar pesan bisnis menjadi lebih efektif, maka diperlukan pemahaman dalam proses penyusunan pesan bisnis ini. Ada beberapa tahapan dalam proses penyusunan pesan bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan pesan bisnis ini. Tujuannya yang pertama yaitu memberikan informasi. Nah, informasi ini terkait dengan dunia bisnis yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, membujuk atau persuasi. Nah, di sini biasanya dilakukan dalam hal negosiasi bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi atau kerjasama ini dilakukan antara pembisnis satu dengan yang lainnya, maka diperlukan pesan bisnis yang mudah dipahami. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada analisis audiens. Audiens ini sangat diperlukan. Audiens dapat berupa bisa individu atau organisasi. Nah, di sini masing-masing audiens memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan pesan yang mereka terima. Yang keempat itu penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, selanjutnya adalah menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Yang kelima, pemilihan saluran dan media.
Nah, di sini ada dua saluran media, saluran komunikasi lisan dan tertulis. Kalau lisan ini seperti email, telegram dan yang lain-lain. Yang kedua lisan yaitu seperti seminar, telepon dan yang lain-lainnya. Yang kedua, penyusunan pesan. Nah, di sini ada beberapa tahapan lagi dalam menyusun pesan. Yang pertama, mengorganisasikan pesan. Di sini hal yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan kalimat, kata, paragraf yang mudah dipahami oleh para penerima pesan. Yang kedua, pengelompokan ide yang disajikan secara logis. Yang ketiga, subjek dan tujuannya jelas. Yang keempat, mencakup informasi yang penting. Dan yang terakhir, terdapat keterkaitan antara informasi dengan subjek dan tujuan. Yang terakhir yaitu revisi. Setelah pesan disusun dan dikaji ulang, maka dipastikan ide gagasan itu yang diungkapkan sudah memadai. Kegiatan tahapan revisi ini, yang pertama menyunting pesan, yang kedua menulis ulang, yang ketiga memproduksi pesan, dan yang terakhir mencetak pesan. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Menurut cara penyampaiannya, jenis komunikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka ataupun secara lisan tanpa dibatasi oleh jarak. Dalam komunikasi lisan ada dasar di dalam berkomunikasi. Di antaranya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal di dalam komunikasinya itu kita menyampaikan pesan menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal kita mengirimkan pesan menggunakan tanda-tanda seperti simbol, sikap tubuh, ekspresi wajah, nada bicara, maupun tekanan kalimat. Kemudian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk surat, naskah, belangko, foto maupun dalam bentuk tulisan yang dimaksudkan menyampaikan informasi secara singkat, jelas. Nah, selain itu, tujuan dari komunikasi tertulis ini bertujuan agar orang lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Di samping itu juga resiko komunikasi tersebut bisa aman, mudah dimengerti, kemudian menimbulkan pengertian yang berbeda dari yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Rista. Saya akan menyampaikan sebuah kasus yang terkait dengan materi bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Nah, kasus ini tentang seorang turis asal Australia yang bernama Aneta Parker. Aneta mengaku mengalami pelecehan seksual oleh staf salah satu hotel di Bali. Aneta adalah seorang aktivis dan pendiri kampanye yang bertajuk She Is Colored, yaitu salah satu situs website yang menyuarakan kemajuan dan kebebasan kaum perempuan di Australia. Kejadian ini bermula ketika dirinya akan check out. Ia mendatangi front office dari hotel yang berlokasi di Bali. Nah, pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara pihak hotel dan Anita, di mana harus membayar lebih atas extra bed yang tidak digunakan, sehingga ia meminta pengembalian uang. Namun pegawai hotel berbicara padanya menyebutkan bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari hotel dan membutuhkan waktu lama. Aneta merasa dipersulit oleh karyawan saat meminta pengembalian uang. Secara spontan, karyawan tersebut menawarkan kepada Aneta pengembalian uang tersebut dengan uangnya sendiri, dengan syarat diduga mengatakan blowjob. Karyawan itu bahkan dianggap Aneta sampai berani menawarkan hal yang tak pantas. Merasa ada hal yang tidak menyenangkan, Aneta pun
eh, lantas membuat video rekamannya secara diam-diam. Karyawan hotel itu dianggap meminta hal yang tak senonoh. Ramada Bali Sunset Road telah memberlakukan sanksi dengan memberhentikan staf tersebut dari pekerjaannya. Kejadian tersebut dinilai tidak pantas dan mereka meminta maaf sebesar-besarnya kepada Aneta. Ada seseorang yang bernama Jering, yaitu personel Superman Estate, mengatakan karyawan tersebut tidak bersalah. Asumsi dari kejadian tersebut hanya salah paham antara staf hotel dengan turis. Nah, saat video itu banyak ditonton masyarakat luas, tim gabungan Polda Bali melakukan penyelidikan terhadap video tersebut. Nah, penjelasan kasusnya muncul kesalahpahaman komunikasi. Ada kecenderungan pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Jadi dapat diasumsikan yang pertama, pengirim pesan yaitu karyawan hotel agak ragu-ragu dalam menyampaikan pesan dan kurang terbiasa akan situasi tersebut. Nah, yang kedua, perbedaan penafsiran kata. Yang ketiga, kurangnya konsentrasi turis tersebut selama berkomunikasi dengan karyawan hotel sehingga mengurangi kesempurnaan. Yang keempat, karena perbedaan dalam menafsirkan pesan dan reaksi emosional antara karyawan dan turis hotel tersebut. Dan yang terakhir, karena perbedaan latar belakang budaya, bahasa maupun estetika antara karyawan hotel dari Indonesia dan turis dari Australia. Nah, solusi dari kasusnya adalah yang pertama, komunikasi antar pribadi. Untuk karyawan dan turis hotel tersebut harus mendengar dengan aktif. Di sini mendengar aktif bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi harus memerlukan konsentrasi penuh atas apa yang dibicarakan. Dan yang kedua ada memahami komunikasi bisnis. Nah, pemberi pesan harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Bila prediksinya tepat, audiens akan dapat membaca dan menerima tanggapan dengan benar. Jika tidak, maka yang saya sampaikan akan terjadi miskomunikasi antara karyawan dengan turis. Nah, itu kasus dari materinya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.